Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar tema 6 subtema 1, sumber energi. Kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian buka buku pulpena kalian di halaman 107. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan. Jadi kalian bisa menceritakan kembali teks yang kalian dengar itu kepada orang lain. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Karena di sini secara lisan, berarti kalian harus mendengarkan secara teliti. Jadi misalnya di sekolah, ketika tidak pandemi, misalnya Usrita menceritakan teks tentang menjaga sumber energi. Kalian mendengarkan dengan teliti keseluruhan. Setelah itu, kalian catat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Setelah itu yang ketiga, mencatat kata-kata penting yang berkaitan dengan tema. Temanya misalnya tentang sumber energi. Oh, berarti kata-kata pentingnya apa ya? Ada listrik, ada angin, ada turbin, dan lain-lain. Itu contohnya yang tadi, yang di nomor 1 tadi ya. Terus yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu temui. Kalau kamu belum tahu artinya, kamu cari maknanya di dalam kamus. Nah, di dalam teks halaman 107, kalian lihat ya, itu ada teks menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Nanti anak-anak di rumah belajar menceritakan kembali isi teks tersebut. Nanti kalian coba di buku tulis kalian ya. Kita lanjutkan, masih muatan bahasa Indonesia, angin dan air sebagai sumber energi listrik. Angin dan air kok bisa jadi energi listrik, Us? Nah, begini ya ceritanya, perhatikan. Jadi Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Seperti di Wonogiri ada Waduk Gajah Mungkur. Jadi ketika hujan turun, air yang memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan itu kemudian dialirkan dan memberikan energi gerak. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur, pasti kalian pernah melihat bendungan-bendungan itu ya. Nah, energi gerak tadi berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apa itu turbin, Us? Turbin itu seperti mesin atau motor yang ada roda penggeraknya. Jadi ada porosnya yang dipasang dengan baling-baling. Jadi baling-balingnya itu besar. Nah, nanti dia akan bergerak ketika dialiri air. Ya. Kemudian ada sumber energi gerak lainnya yang dapat menghasilkan listrik, contohnya angin. Ternyata angin yang bergerak seperti saat kalian bermain layang-layang itu bisa digunakan untuk memutar turbin. Jadi anginnya harus angin yang besar, Us. Iya. Jadi angin yang bergerak, yang gerakannya itu konsisten atau terus-menerus, itu bisa digunakan untuk memutar turbin atau memutar baling-baling. Sehingga nanti akan menghasilkan energi listrik. Ya, di sini digunakan pada PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu atau sama dengan angin. Kita lanjut. Muatan PPKN, kewajiban menghemat energi listrik untuk kelestarian lingkungan. Kemarin sudah dijelaskan Usrita ya, bahwa penggunaan energi listrik itu bisa dihemat dengan berbagai macam cara. Di antaranya seperti yang tertera di layar, mematikan lampu saat akan tidur, mematikan kipas angin ketika tidak digunakan. Terus kemarin Usrita bilang apa? Menyiram tanaman menggunakan apa kemarin? Alat khusus ya, seperti teko penyiram itu. Kemudian yang kedua, mematikan alat elektronik saat tidak memakainya.
Yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Jadi misalnya di rumah ayah bunda, misalnya setelah memakai kipas, lupa mematikan, kamu ingatkan ayah bunda di rumah ya. Ternyata penggunaan listrik itu kalau dihemat itu sangat berdampak positif bagi kehidupan ya. Di samping kita akan irit setiap bulan ketika pajak listrik ya, kalian bisa tanya sama ayah bunda kalian, ya setiap bulan kita bayar listriknya berapa, atau yang pakai token setiap bulan kita habis berapa. Coba nanti tanya ayah bundanya masing-masing. Misalnya bulan Februari kok habisnya 200 lebih. Nah bulan depan kita coba hemat, kita praktekkan cara menghemat energi listrik tadi. Kita benar-benar praktekkan sebelum tidur, mematikan lampu, menggunakan air secukupnya. Nanti kita lihat di bulan depannya kita bisa hemat uang berapa puluh ribu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita belajar muatan matematika, hubungan antar satuan waktu, bulan, minggu, dan hari. Kemarin Usrita sudah buatkan tabel ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, masih ingat ya kalian? Ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sekarang kita akan belajar hubungan satuannya. 1 tahun ada 12 bulan. 1 abad ada 100 tahun. 1 dasawarsa doso sedoso itu 10 tahun. 1 tahun ada 365 atau 366 hari. Jadi ini tergantung tahunnya kabisat atau tidak. Masih ingat kemarin cara mencarinya ya di video yang kemarin? Bisa dilihat kembali jika lupa. 1 bulan ada 4 minggu. 1 bulan itu ada 30 hari. 1 windu 8 tahun. 1 minggu 7 hari. Kok di sini 1 bulan kan ada yang 31. Benar, 1 bulan ada yang 31, tapi kita ambil di sini sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi 1 bulan itu dianggapnya 30 hari. Tapi kalau 1 tahun kita hitung 365 atau 366 hari, tergantung dia tahun kabisat atau tidak. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan soal yang tertera. Di sini ada soal 4 bulan ada berapa hari. Tadi 1 bulan itu berapa hari? 30. Berarti 4 kali 30. Kamu hitung perkalian bersusunnya. Ketemu 120 hari. Kemudian 3 bulan ditambah 2 minggu ada berapa hari? 1 bulan tadi berapa hari? 30. Berarti 3 kali 30. Ketemu 90. 2 minggu. 1 minggu itu 7 hari. 2 kali 7 14. 90 tambah 14. Ketemunya 104 hari. Sudah jelas anak-anak? Jadi kalian harus hafalkan terus ya, perkaliannya jangan sampai lupa. Yang belum tuntas perkalian dihafalkan. Kemudian kalau sudah tuntas bisa WA Usrita, nanti Usrita video call untuk setoran perkalian. Kita lanjut. Bernyanyi dengan iringan alat musik. Kita mengulang kembali ya. Alat musik kemarin ternyata bernyanyi itu kalau diiringi dengan alat-alat musik itu hasilnya akan jauh lebih menarik. Nah, tapi kita harus tahu dulu alat musik yang digunakan itu apa sebagai pengiring. Misalnya ada pianika, gitar, recorder, gendang, dan lain-lain. Ya, kemarin kita sudah belajar alat musik ritmis dan alat musik melodis. Masih ingat? Alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak memiliki nada, itu namanya ritmis. Kalau melodis berarti alat musik yang memiliki nada atau melodi nggih. Jadi walaupun tidak memiliki nada, tapi alat musik ritmis itu tetap menghasilkan bunyi yang enak didengar kalau dimainkan dengan pola irama tertentu. Nah, contohnya seperti yang di layar. Jadi alat musik ritmis itu kalau dimainkan dengan birama 2/4 bisa berbunyi dung crek, dung crek. 3/4 dung crek crek, dung crek crek. Kemudian birama 4/4 dung crek crek crek, dung crek crek crek. Nah, itu tadi contoh pola irama menggunakan alat musik ritmis. Ya. Oh, di sini seperti ini ya, Us. Iya, nanti kapan-kapan kita akan belajar bersama-sama mempraktekannya.
Sudah anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita pagi hari ini. Jaga kesehatan, bantu ayah bunda di rumah, sholat 5 waktu. Terus kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.